Materi pertama yang saya pelajari adalah tentang pengukuran, asesmen, dan evaluasi. Pengukuran merupakan proses untuk mengumpulkan data melalui pengamatan dengan fokus pada aspek kuantitatif. Hasilnya biasanya berupa angka atau skor, misalnya melalui tes pilihan ganda, tes uraian, atau skala tertentu. Tujuan dari pengukuran adalah untuk memperoleh informasi yang tepat dan dapat dipercaya mengenai sifat atau karakteristik dari suatu yang diukur, baik itu panjang, berat, volume, waktu, maupun aspek lainnya. Dalam konteks pendidikan, pengukuran dapat dilakukan guru terhadap siswa menggunakan alat ukur. Contohnya yaitu mengukur prestasi belajar, literasi sains, atau pemecahan masalah. Selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen merupakan penggunaan berbagai metode dan instrumen untuk memperoleh informasi mengenai pencapaian hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi siswa. Melalui penilaian, guru dapat mengetahui seberapa baik prestasi belajar yang diperoleh oleh siswa dengan fokus pada aspek kuantitatif dan kualitatif. Tujuan dari asesmen ini yaitu memberikan gambaran utuh tentang kemampuan siswa pada aspek kognitif, afektif, psikomotor sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran. Contohnya yaitu penilaian laporan pada praktikum. Penilaian laporan pada praktikum ini dapat menggunakan rubrik yang menilai ketepatan data, analisis, maupun kreativitas siswa. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah lingkup yang paling luas. Evaluasi menggunakan data dari pengukuran dan asesmen untuk menafsirkan serta membuat keputusan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil siswa, tetapi juga pada metode, program, atau sistem pembelajaran secara keseluruhan. Evaluasi juga memiliki karakteristik seperti valid, representatif, diskriminatif, reliable, praktis, spesifik, relevan, dan proporsional. Dari ketiga hal ini terdapat hubungan hierarkis yang jelas, yaitu pengukuran hanya memberi nilai atau skor, asesmen menjelaskan nilai atau skor itu dan mengumpulkan informasi lebih banyak untuk menilai capaian siswa. Evaluasi menggunakan nilai atau skor dan informasi itu untuk memutuskan apakah sesuatu itu baik atau buruk. Jadi, pengukuran, asesmen, dan evaluasi adalah satu rangkaian yang saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Materi selanjutnya yaitu tentang tujuan dan fungsi evaluasi pembelajaran. Tujuan evaluasi tidak hanya sebatas memberikan nilai, tetapi lebih luas. Ada tujuan keeping track, yaitu menelusuri proses belajar siswa apakah sesuai dengan rencana. Ada juga checking up, yaitu untuk mengecek sejauh mana kemampuan siswa sudah berkembang. Lalu ada finding out, yaitu menemukan kelemahan atau kesulitan yang dialami oleh siswa. Dan yang terakhir adalah summing up, yaitu menyimpulkan tingkat penguasaan siswa untuk dilaporkan atau dijadikan dasar pengambilan keputusan. Selain tujuan, evaluasi juga memiliki berbagai fungsi. Evaluasi berfungsi untuk mengetahui perkembangan siswa, menilai keberhasilan program pembelajaran, dan mendukung kegiatan bimbingan konseling. Evaluasi pembelajaran juga memiliki berbagai manfaat. Bagi peserta didik, evaluasi membantu mengetahui kemampuan, kelebihan, dan kelemahan yang dimiliki, sekaligus memotivasi untuk meningkatkan hasil belajar serta memberi arahan dalam memperbaiki strategi belajar. Bagi guru, evaluasi bermanfaat untuk mengetahui efektivitas metode, media, dan strategi yang digunakan. Sedangkan bagi orang tua, evaluasi memberikan informasi yang jelas dan aktual mengenai hasil belajar serta perkembangan anak. Evaluasi juga harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Evaluasi harus objektif, artinya bebas dari bias dan menggunakan pedoman yang jelas. Kemudian harus adil, sehingga mencerminkan kemampuan nyata peserta didik. Lalu bersifat terbuka, dengan prosedur dan kriteria yang diinformasikan dengan jelas, dan juga menyeluruh serta berkesinambungan, yaitu mencakup semua aspek kompetensi dan dilakukan terus-menerus sepanjang proses belajar. Materi ketiga yang saya pelajari adalah tentang konsep asesmen dalam pembelajaran dan jenis-jenis evaluasi. Ada 3 konsep asesmen yang dibahas. Yang pertama yaitu assessment of learning, yaitu asesmen yang dilakukan setelah pembelajaran berakhir, misalnya ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau ujian sekolah. Yang kedua yaitu assessment for learning,
yaitu asesmen yang dilakukan selama pembelajaran berlangsung untuk memberikan umpan balik kepada siswa maupun guru. Contohnya lewat catatan harian, diskusi, tes lisan, atau penilaian proyek. Yang ketiga yaitu asesmen as learning, yaitu asesmen yang menjadikan siswa sebagai agen utama dalam proses belajar, di mana siswa menilai sendiri apa yang sudah dipahami dan apa yang masih menjadi kesulitan. Selain konsep asesmen, ada juga jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada evaluasi diagnostik yang dilakukan di awal untuk mengetahui kemampuan dasar siswa. Yang kedua yaitu evaluasi selektif untuk menyeleksi siswa sesuai kemampuan tertentu. Yang ketiga yaitu evaluasi formatif untuk memperbaiki proses pembelajaran saat berlangsung. Yang keempat yaitu evaluasi penempatan untuk menempatkan siswa di kelas atau level yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu evaluasi sumatif yang dilakukan di akhir pembelajaran untuk melihat hasil keseluruhan. Dalam evaluasi pembelajaran dikenal dua bentuk penilaian, yaitu penilaian tes dan penilaian non-tes. Penilaian tes merupakan sarana yang digunakan untuk melaksanakan tugas atau instruksi tertentu melalui serangkaian pertanyaan yang menuntut jawaban, baik secara lisan maupun tertulis. Tes ini berfungsi sebagai instrumen diagnostik yang dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan, atau bakat seseorang. Sementara itu, penilaian non-tes merupakan cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa menguji peserta didik. Teknik ini mencakup wawancara, observasi, penyebaran angket, maupun telah dokumen. Penilaian non-tes lebih banyak digunakan untuk mengukur aspek keterampilan sosial, sikap, dan kemampuan praktis. Bentuk penilaian tes juga beragam. Ada tes tertulis, tes perbuatan, tes lisan, tes formatif, tes sumatif, dan tes diagnostik. Sementara itu ada bentuk penilaian non-tes berupa penugasan, penilaian diri, observasi, wawancara, angket, dan portofolio. Dari materi yang sudah saya pelajari, saya menyadari bahwa pengukuran sangat penting sebagai langkah awal untuk mendapatkan data yang akurat tentang kemampuan siswa. Hasil pengukuran inilah yang nantinya menjadi dasar bagi asesmen dan evaluasi. Asesmen dan evaluasi juga tidak hanya sebatas angka, keduanya berfungsi sebagai alat untuk memahami proses belajar siswa lebih dalam, memperbaiki strategi pembelajaran, serta memastikan tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Saya juga melihat bahwa evaluasi sangat penting karena membantu guru menemukan kesulitan yang dialami siswa, sehingga bisa dicari solusi yang tepat. Dengan begitu, evaluasi dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan agar proses belajar bisa lebih efektif dan bermanfaat. Demikian refleksi yang dapat saya sampaikan terkait 3 materi penting dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran. Semoga pemahaman yang saya dapatkan bisa bermanfaat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya.